Kita ini kan ibaratnya jangan dianggap kecil gitu. Kami ini seniman. Apa yang kami bisa unjuk Palembang ini? Benar. Ya kan? Supaya Palembang ini bagus ya nih. Ya. Nah, siapa lagi nak merhati ke Palembang kalau tidak kita dewek orang Palembang? Manusia aneh lah pokoknya kan. Udah setuju dengan konten itu. Ditariknya, dibawanya suatu tempat. Dia ngomongin kau berhenti lah kontennya. Dibawa pakai apa? Dibawa pakai mobil. Masuk mobil. Masuk mobil. Kau berhenti lah kontennya. Diomongin di mana? Di dalam mobil apa di Iya. mana? Kau berhenti lah kontennya. Yes. Kau bahaya di kau tu lah, ya kan? Mengingat ibae katanya. Jadi dia tetap tolak. Aku sampai kapanpun tetap akan menjadi content creator. Selagi aku tidak menyebutkan nama seseorang dan tidak menyebutkan institusi terkait, gitu kan? Selagi konten aku juga tentang jalan, tentang infrastruktur. Payan kita konten dulu gitu aja. Balik aja agak lama, kami nunggu balik tuh kan. Nanti cari kalau salam kesetnya. Tunggu balik duluan dia. Nah, inilah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di podcast Ngopi Sumsel, tapi kali ini kayaknya kami bukan nak podcast ini, kami nak berkelakar. Karena yang datang dua orang yang cukup hebat dalam dunia hiburan lah di Kota Palembang. Kita sapa langsung content creator yang saat ini lagi viral dan sempat dicari orang. Rian Kemas. Halo, assalamualaikum. Di sebelah beliau sampai saat ini beliau selalu mengaku inilah manajernya Rian Kemas yang tidak diakui oleh Rian Kemas. Cek Wan atau Ridwan Effendi sarjana hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan aku tidak pernah aku bermanajer. Yan, manajernya bukan? Hah? Ya, untuk pelindung baik, dia kan gelarnya SH. Jadi kalau Bapak baca takut dengan dia kan. Kage aku tuh disebutnya manajer lagi aman. Ya. Lagi tidak aman kameramen katanya. Tapi kali ini saya ingin ngobrol santai dengan mereka. Tapi di balik kesantaian kami ini sebenarnya ada beberapa hal penting yang ingin saya tanyakan. Yan, kayaknya makin serius be konten itu. Memang sudah arahnya nak lebih serius lagi atau kayak mana? Lebih serius lagi. Kenapa Yan? Karena semakin sini kan banyak nian di Palembang ini infrastruktur yang benar-benar rusak. Bahkan kalau kemarin kita jenguk jalan rusak. Sekarang tambah ke sini tambah parkir tambah semrawut, sampah tambah semrawut. Dan bahkan itu lampu-lampu di Palembang ini bisa dikatakan 60% mati kalau. Dan apa ya Nek? Walaupun dibikin konten kreator yang serius, tapi tetap tuh ada bercanda. Ya karena basicnya itulah tadi. Di bidang ini kan ada salah satu katakanlah komedian senior di belakang kita. Siapa tuh? Cek Wan Botak. Nah sekarang aku nak nanya dengan Cek Wan berarti. Cek Wan, memang apa? Setiap ide itu digarap berdua atau kadang muncul dari Cek Wan atau dari Rian atau kayak mana? Ide kami itu kadang dadaan. Maksudnya? Ketemu di jalan, nah ini nak digarap itu. Oke. Nah, jadi Rian berjalan, aku berjalan. Oke. Jadi kita sambung ke, oh bener ke sana. Nah sekarang contoh be, yang paling ini sahabat ya, yang paling berkesan di saya saat ini adalah konten lampu yang kedap-kedip. Itu muncul kayak mana, Cek? Nah ini sering jalan lewat sana. Itu lampu kedap-kedip itu salah satu pesanan besan. Iya, jadi Gila mancing-mancing pula. iya, jadi saat itu kan lagi live. Ya, ada yang ngomong, "Kak, tolong Kak lampu di musim 4 sama di bawahnya itu kedap-kedip, cak diskotik." Nah, jadi kebetulan waktu itu Melo habis acara Maulid Nabi balik lewat situ, kucing ayo nih ini jago kan. Ya sudah aku eksekusi lah itu kan. Jadi banyak besan aku nih, sekitar 12 ribuan. Woi. Pikir be 12 ribuan. Nah itulah, memang kadang kan Rian ini kan dianggap sebagai pesanan besan. Tapi diluruskan besannya Rian Kemas dan Cek Wan adalah Para penontonnya tadi. Nah, masyarakat Kota Palembang. Kota Palembang. Bahkan Betul. bukan cuma Palembang ini. Apa tuh? Ada juga yang nge-DM, "Kak di Sungai Duo, Kak di Mariana." Yoki. Bahkan di luar Palembang sudah banyak pesanan. Banyak. Besan tuh. Nah cak mana coba? Ada wujud ke itu? Ya kita kan lebih fokus ke Kota Palembang dulu. Oke. Malu dong kalau kita ngupload yang di luar Palembang, tapi Palembang masih bobrok. Oke. Ini ada gak sih pembagian porsinya Cek? Cek Wan kan sering nih ngisi suara juga ya.
sering muncul juga di kontennya Rian ya. Ya. Ada bagian porsi enggak? Cek bagian apanya? Rian bagian apanya gitu. Ini kalau Cek Wan ini nyengok Sikon. Oke. Nah, ini pasti berdua. Baru main berdua. Kadang Cek Wan dengan suara baik jadilah. Dengan tangan kadang pokoknya nyengok Sikon lah. Tapi sekali lagi Cek, ini kayaknya kalau aku perhatikan dari kontennya Rian ya, yang kemarin pas cerita, sekarang sudah mengarah juga ke politik. Siap. Kamu juga ke bidang-bidang lain, pendidikan lah, yang ini. Ini memang sengaja dikembangkan ke situ atau kayak mana nih, Yan? Terkadang mengalir Kak. Ngalir baik kami itu. Jadi kadang konten-konten kita kan kayak kemarin jalan rusak nih. Ya. Kita tidak dipungkiri kita perlu sosok politik yang bisa turun langsung membantu kita. Oke. Jadi ada paslon wali kota, tiga-tiganya itu kita ajak. Apa dikasih tahu? Dikasih tahu. Oh jalan ini rusak, gitu turun. Oke. Nah, gitu turun. Ada juga yang ngerespon. Ada ya calon wali kota yang sombong itu, tidak galak ngerespon. Serius? Iya, kadang di WA ada dibales, ditelepon, ditolak itu nah. Jadi seakan-akan tidak perlu lah sama konten kreator ini ya. Itu, soalnya ini sebenarnya pertanyaan saya yang berikutnya ya sahabat ya. Karena saya selama ini selalu menilai Rian dengan Cek Wan adalah konten kreator yang sifatnya netral. Tapi di konten terakhir, bukan terakhir sih, yang kemarin-kemarin yang baru-baru ini soal pilkada, ternyata Cek Wan hanya menyebutkan 2 calon. Satu calon tidak disebut ke. Cek Wan ikut terlibat di itu? Ada. Apa alasannya? Aku yang rekam dia. Ngapo? Ya kalau alasan sih lebih ke kami ini butuh sosok pemimpin yang katakanlah bisa membantu kota Palembang biar lebih baik. Ya. Jadi kita ajak terjun langsung biar dia tahu kondisi Palembang. Nah 2 di antara itu merespon. Respon positif. Rian chat mereka? Chat secara pribadi. Oke. Merespon secara positif. Oke. Chat dibales, kalau telepon diangkat. Nah yang Siko inilah. Nggak tahu cak mana bongnya, nyerik hati caknya. Jadi ini juga Cek, kita ini kan ibaratnya jangan dianggap kecil gitu. Kami ini seniman. Apa yang kami bisa unjuk Palembang ini? Bener. Ya kan? Supaya Palembang ini bagus ya nih. Ya. Nah, siapa lagi nak merhati ke Palembang kalau tidak kita dewek yang Palembang. Setuju. Nah, ada yang ngomongin juga, Cek Wan gagek ini. Lah, pahlawan berani ngorban ke keluarga. Kita untuk manfaat Palembang supaya indah tuh cak mano. Masa kita disalahin tidak Yan? Ya, bahkan juga kadang tidak sedikit Kak, konten kami ini difitnah juga loh. Salah satu kemarin yang difitnah konten kreator bayaran. Bahkan yang baru-baru ini juga ada juga konten di main golf itu. Dia omongi memfitnah salah satu paslon karena mengiring ke suatu menyerang ke suatu paslon katanya kan, karena lokasinya tuh di suatu kantor pemerintahan. Padahal itu intinya kita terlepas dari itu nak di mana baik kalau masyarakat minta Kak jalan ini, Kak jalan itu, pasti kita eksekusi. Tapi di satu sisi kayak ini memilih ide itu kan berembukan dulu nih dimatangkannya dulu atau benar-benar spontan? Kalau untuk yang main golf kemarin itu padahal sudah kedua kali gitu ya. Ada ini Kak, ada kawan ngomong kan. Wih kita main golf yuk, main golf. Jadi bikin apa tak? Coba bikin konten main golf ya di kantor gubernur itu kemarin kan. Karena jingok lubangnya memang bulat-bulat dalam itu kan. Iya. Coba kita main konten golf di situ. Telepon Cek Wan, Cek reung main golf yuk. Main di mana? Kantor gubernur. Kejut dia. Apa nih yuk kantor gubernur main golf? Biasa ya. Karena memang ini Cek, tempat itu sudah yang kedua gitu ya. Malah kami kasih sagu waktu itu. Tidak digubris sampai jadi lubangnya, jadi kami main golf aja. Setelah main golf berapa hari kemudian di DM lah oleh Pak Camat saat itu. Kata Pak Camat, mohon maaf atas tidak nyamanannya dan dia sudah koordinasi sama pihak terkait dan akan memperbaiki dalam waktu cepat. Nah, ini sahabat Ngopi Sumsel. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau berdua ini bermanfaat sebenarnya untuk Kota Palembang. Karena kritik-kritik yang ini sebenarnya kritik yang diberikan karena aspirasi dari masyarakat. Karena memang apa? Kadang nampungi cerita masyarakat itu. Nah, yang bagian itu siapa tuh? Rian atau Cek Wan? Yang paling sering di chat masyarakat? Nih. Ya, sering banyak nge-DM atau saat live. Jadi saat live itu
bisa ribuan, satu hari itu bisa ribuan yang request lokasi. Mati. Dan kalau beberapa hari ini, 1 minggu belakang ini hampir sekitar 300-an itu minta di wilayah Sungai Duo. Banyuasin. Penonton paling banyak, konten yang mana? Penonton paling banyak, hampir 100 sih banyak. Paling banyak? Paling banyak belakangan ini yang 200.000 tuh di mana, Coy? Lampu kemarin banyak. Lampu kemarin cuma 50 ribuan. 50 ribu banyak, Cek. Yang ada 200.000 ini baru-baru ini yang mana? Main lupa pula. Lah banyak pula kontennya. Iya. Itulah ngasil ke duit belum sih itu tuh? Yang mana? Kalau konten-konten kayak gitu? Maksudnya? Ngasil ke income belum sekira tuh? Belum. Kalau sampai saat ini cuma menghasilkan kepuasan hati karena asik. Sebagian konten itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ya, alhamdulillah. Tapi kan jujurannya Cek Rian, Cek Wan ya. Aku juga ada beberapa konten itu yang endorse. Ya. Ya, berarti kan dibayar nih. Ya. Kalau endorse itu kemarin lebih ke kayak katakanlah ada jasa sewa mobil. Itu kebetulan yang punyanya itu teman dekat. Oke. Dan kepengen. Nah. Sering nggak dapat yang kayak itu? Tawaran banyak, tolakan juga banyak. Kenapa? Karena kami timbangi. Konsepnya kalau situ sudah main endorse, yang lain kontennya down dia. Oh, memang sudah pernah dicoba? Sudah. Jadi kalau hari ini kita ngambil endorse, kita posting, setelah endorse itu pasti down dia. Karena sistem aplikasi ini dia menggunakan ritme. Jadi kalau sudah main tentang jalan, dia ke jalan terus. Jadi kalau kita ada konten jalan, dia down. Nah kalau ngendorse itu tuh bagi dua ada honor ya atau kayak mana? Tetap. Kalau Cek Wan ini sistem dia udah galak siso kak. Jadi ya. Jadi kalau endorse-nya 1 juta, aku 500, sisonya dia 500 dia udah galak. Jadi dia nak lebih. Jadi paling tidak kalau dia 1 juta, aku 700, lebihnya 300 dia. Dia galak. Dia udah galak siso nak lebih terus. Tapi boleh tidak dipromosi ke kalau kalian berdua menerima endorse? Lebih tepatnya tidak menerima endorse kak. Tidak menerima endorse. Karena endorse itu kemarin kebetulan. Jadi kebetulan main tempat kawan, main tempat kawan lagi tiba-tiba diajak makan, dia cerita tentang usahanya, bantulah nih, ya karena kawan deket kan, ya sudahlah bantu, tidak apa-apa sekali. Saya mau ke Cek Wan ya, sebagai manajer dan sahabat dari Rian yang mengikuti proses Rian. Cek. Kemarin tadi sebelum kita podcast dengar cerita dari Rian pernah mengalami suatu peristiwa yang kalau menurut saya ya itu termasuk hal yang kita sayangkan lah. Sampai beliau dalam tanda kutip ya diculik, disepikan orang. Cek Wan mengetahui hal itu. Nah pada saat itu dia kan Laju resminya nama lagi laju jangan sampai walaupun menakutkan ini. Aku ini tidak baca ngomong-ngomong itu ya. Tapi apa baca? Yang jelas ini Rian ini uangnya tidak galak nyusah ke aku. Tapi aku ini tidak galak karena kebetulan berdua manapun apapun. Nah, njuk tahu aku itu nah. Terus ini pernah terjadi sekali. Ya kan? Nah, selanjutnya pas dia mau ada sesuatu yang acara besar, saya bilang hati-hati gitu loh. Soalnya pikir kami sih sebenarnya ada sesuatu dengan Rian atau aku, uang pasti tahu. Pasti. Tidak senang sama kami pasti. Setuju. Nah itu, tapi juga masyarakat, tolong ibaratnya support juga kita. Siap Cek. Jangan nak nerimo lemak, tapi tidak support kita gitu loh. Siap. Nah itu, kami juga wanti-wanti, nak berjalan wanti-wanti, tapi kita yakin Allah tuh tahu. Tapi ada rasa kecemasan enggak Cek sebagai sahabat Rian terhadap apa yang dilakukan ya? Tidak. Kita yakin kita berbuat baik itu pasti nilainya baik. Kok Rian setelah peristiwa yang boleh kita cerita ke peristiwanya di sini? Boleh. Lanjut. Coba cerita ke Rian, kayak mana peristiwa itu? Jadi konten itu kan tentang infrastruktur nih, itu kan. Jadi seketika tuh main tempat kawan di PS. Di counter. Ketika di kontak kawan tuh lagi ada masalah juga. Niat aku pengen bantuin kan. Tiba-tiba pas di parkiran adalah yang katakanlah manusia aneh lah pokoknya kan. Udah setuju dengan konten itu. Ditariknya, dibawanya suatu tempat. Dia ngomongin kau berhenti lah kontennya. Dibawa pakai apa? Dibawa pakai mobil. Masuk mobil. Kau berhenti lah kontennya. Dia ngomongin di mana? Di dalam mobil apa? Iya. Kau berhenti lah kontennya. Yes. Kau bahaya di kau tuh lah, ya kan? Mengingat ibae katanya. Jadi dia tetap tolak.
aku sampai kapanpun tetap akan menjadi content creator. Selagi aku tidak menyebutkan nama seseorang dan tidak menyebutkan institusi terkait, gitu kan. Selagi konten aku juga tentang jalan, tentang infrastruktur. Terkadang juga kan di fitnah-fitnah, diomongin ini, ya terima baiklah apa adanya. Apa Yan yang bikin dirimu berani nolak itu walaupun diancam? Ya karena kita kan kayak aku kan asli kota Palembang, wong Palembang asli, turunan Palembang. Miris dengan kota Palembang ini yang semakin hari semakin rusak gitu nah. Semakin tidak terawat. Dan kau tidak takut kalau memang ternyata wong itu ngancemnya bukan bohong-bohongan, memang dilakukannya? Kalau takut sih tidak. Ngapa? Karena ikhlas dalam hati. Jadi kalau kita nggak seikhlas itu, subhanallah. Tidak kita pikir ya apa yang terjadi bakal terjadi terserah gitu nah. Dan yakin ya kau Yan, kalau ada apapun yang terjadi dengan dirimu, wong tahu lah pasti. Iya. Ya kalau ada kejadian sama Rian, masyarakat harus perhatikan dulu siapa pelakunya. Ya. Bisa jadi cewan kan? Bisa jadi settingan. Settingan nih. Caca diculik, Caca digebui. Habis itu pas di rumah sakit banyak sumbangan. Yang jelas sebenarnya ini, adanya kami seperti ini, kami kan ngimut ke. Uji Ustadz tuh ngimut ke. Ini harus dibaik ke. Mungkin kan uang besar itu kan banyak tidak tahu. Mungkin di jalan. Nah, kami nginget ke. Contoh ada salah satu jalan besar kemarinnya, got yang bekas snack itu ya. Iya. Ya, itu orang tidak tahu. Macet itu got di situ. Oke, kita bicara soal ancaman tadi. Nah, sekarang soal tawaran. Untuk ya dalam tanda kutip lah, Caro lagi musim cek ini. Coba Yan. Ya kalau tawaran seperti yang aku sudah tunjukin tadi chatnya sama Kasurono kan. Iya benernya ya Allah. Ada yang bahkan dia ngomong berapa kau minta budgetnya tinggal kau sebut. Nah. Biar bisa gabung di salah satu tim itu. Biar bisa katakanlah dia minta endorse konten untuk menyerang salah satu lawan-lawannya. Ya jelas ku tolak gitu kan. Karena aku pengen menjadi tetap berada di barisan masyarakat bukan di salah satu paslon. Tidak tergiur ya, jumlahnya lumayan loh. Ada yang tadi ada satu juga yang sudah menawari jumlah. Tidak tergiur. Tidak tergiur. Ya manajer tergiur tak? Biasa tergiur. Kami biasa. Nah kalau aku tergiur, kita udah kata ikhlas namanya. Oke. Yang kalau ada perubahan kota Palembang, alhamdulillah kami. Nah gitu loh, bukannya kami tidak galak sesuatu duit apa mana, galak galo manusia nih. Iya Cek, benar. Buas galo kita duit, jujur buas galo, jujur baik. Nah cuma kita ini masih banyak PR di Palembang ini. Contoh seniman-seniman sekarang ini, mau kasihan para seniman tidak diperhatikan. Ada. Benar. Nah kita di Palembang ini ngomong kalau tidak jemput bola tidak dikenal wong. Siap. Kadang sedih. Tapi kayak ini. Neres kan? Jangan tahu. Tapi kayak ini. Oke, tidak mau diiming-imingi, tidak mau diajak nego. Tapi kan kalian melakukan hal itu izin perlu biaya. Perlu sesuatu alat yang digunakan. Ya kayak mana lah, misal masyarakat pengen bantu kalian. Karena perbuatan kalian kan ikhlas Ya kalau masalah bantu sih mudah-mudahan kami masih bisa gitu. Cuma konten kami kan cuma menggunakan HP. Menggunakan HP pribadi alhamdulillah bisa gitu. Tapi saya sarankan kepada masyarakat jika ketemu mereka ya setidaknya memberikan kemudahan dalam melakukan itu bela yo. Terkadang juga ada juga sih kalau saat kami konten itu ada yang lewat. Dikasih rokok, dikasih minum, dikasih makan. Bisa kan cangkemis kami jadi. Belum dikasih lagi bukan minta ya. Belum lagi hujan-hujanan ya nih. Jadi mereka ini sebenarnya ya walaupun melakukannya secara ikhlas, kalau saya amati di satu sisi mereka juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tepat kalau saya lihat yang kalian lakukan itu tepat karena jujur banyak hasilnya ya. Alhamdulillah. Yang apa segera diwujudkan ya. Malahan itu hari ini Sobo jam 3 sudah digawe ke. Itu pas di mana tuh? Jadi konten kami itu seperti kayak sudah dipantau oleh dinas terkait. Jadi contoh di Merdeka. Sore kami ngonten. Habis maghrib diupload. Pagi habis sisa mulai. Ada pengukuran. Besok lagi mulai pengaspalan. Tapi sebelum itu ngubungin kalian berdua dulu enggak? Tidak. Tidak lagi? Gengsi dong.
Dan terima kasih kan harusnya tahu harus diperbaiki ya. Nah, harusnya terima kasih. Bukan jadi ke kami musuh. Iyalah. Ya. Nah, cuman kayak payah mereka jadi kami musuh itu. Iya, tapi jadi musuh. Di satu sisi aneh juga ya, Cek ya. Sebenarnya berarti mereka tuh tahu sebenarnya dengan masalah itu sebenarnya. Tahu. Iya. Ngapa nunggu kamu berdua baru mereka bergerak? Kau paham juga itu. Cak lampu kedap-kedip tuh sudah mulai dibenerin belum? Kalau info tadi masih dari masyarakatnya belum. Nah, sekarang aku nanya. Kalau misalnya mau tuh, kalian ulangi lagi enggak konten itu? Ulang lagi? Mungkin 2-3 hari lagi ulangi lagi. Ulang lagi. Sering kami jalan di situ. Bukan ngancam ini ya, tapi memviralkan lagi. Iya, memviralkan lagi. Kalau kami sih gampang. Tidak diperbaiki tidak ada masalah. Tapi kami viralkan lagi. Jangan salah kami kalau jangan kaget ngomong, kamu nih konten malu-malu di Palembang. Kaget kapan jalannya bagus? Ya lemah konten kamu jalan kami bagus. Banyak kejadian kayak itu. Terus ngapa masih tidak berubah dengan konsep caleg gagal atau bukan lagi caleg gagal sekarang, tapi calon wali kota. Ya kan? Masih tidak pakai konsep itulah. Tetap kostum yang sama. Masih. Kecuali apa? Kecuali kadang lagi santai nih, tidak terkonsep kan, lewat oh ini bagus. Sama Cak Lampu kemarin, kedap-kedip. Itu kan sebenarnya balik dari acara Maulid. Jadi tidak pakai kostum. Begitu lewat, woi bener lampu di kedap-kedip. Ya sudah eksekusi. Metona. Tapi pernah ada Yan ketika di jalan disapa Wong, "Woi, Pak Wali." Oh, sering. Sering ya? Sering. Walaupun enggak konten. Kadang kalau ke mall kadang. Kalau kemarin ini kejadian. Habis nonton bioskop ke kamar mandi. Ke toilet pas keluar. Kak, aku penasaran kakak nih yang viral itu bukan di TikTok. Pikir di kamar mandi lagi tahu. Ini kawan. Cek sebagai kawan Cek. Jujur ambil ya nih. Don Cekwan kan dibanding ke Rian dalam menggeluti dunia ini kan. Menurut Cek pandangan Cek terhadap Rian ini kayak mana Cek? Kalau aku pribadi ibaratnya kan aku terlahir dulu. Iya. Aku seneng kalau dia naik. Aku support. Asalkan itu memang menguntungkan untuk yang baik. Tapi Cek kayak gitu Cek. Apa? Konsepnya aku naik itu TikTok aku naik bukan aku naik Cekwan bukan. Yang jelas itu bos. Jadi Cekwan tuh tidak merasa iri, enggak. Tidak ya? Tidak ada. Kalau aku iri selama ini enggak galak sama dia. Aku malah seneng orang belak-belakan daripada di belakang. Nah di belakang depan Cak baik, di belakang nyusah ke ibaratnya nih. Cong itu ya. Yan, kadang kan nge-live. Banyak ada Yan. Tadi kan kita cerita soal sawer apa? Give. Ya. Banyak ada sekarang. Terkadang banyaklah yang minta banding nge-give. Kiranya kayo. Kadang yang cewek itu yang tidak nge-give. Kak jalan ini rusak kak, jalan ini rusak kak. Gitu kamu, yuk kaget sudahlah kakak ini pasti lagi duit. Iya duit. Tapi sahabat Ngopi Sumsel, saya mau ke penghujung ini, tapi saya agak penasaran di konten terakhir kalian tidak bicara soal infrastruktur, tapi kalian bicara soal seniman dan kesenian di Palembang dan pemerintah daerah yang tidak perhatian dengan seniman. Ada apa sih? Itu katanya Cekwan. Cekwan dulu deh, nggak ada apa Cek? Tidak Cek ini, Cekwan ini kan namanya pengamen, istilahnya seniman lah. Oke. Yo diperhatikan lah. Karena kami ini ibaratnya rezeki macan. Lagi ada lemak, lagi dekati, mak mana lah. Ngerasa ke. Nah, tolong misalnya kami ini punya ada gagasan nih. Nak pengen ngangkat, ya dibantulah support. Ini malahan harusnya setahun kemudian masuk idul program, ya mana tahu kami. Ya kan? Nak nunggu setahun ada program dulu masuk. Kalau ada adaan itu tolonglah dibantu juga. Mana kami ngangkat Palembang kalau tidak ada dibantu seniman. Kasihan lah. Oke, benar. Nah, itu. Tapi konten terakhir menyebutkan JKPI. Iya, itu. Apa tuh? JKPI itu termasuk kalau kita hiasan Palembang tuh lain dicucuk, lain benana. Maksudnya? Jadi JKPI itu kan ialah jaringan kota pusaka Indonesia. Ya, benar. Konsepnya itu mengenalkan budaya. Ya. Dan mengenalkan budaya itu siapa sih yang harus mengenalkan budaya? Seniman. Harusnya seniman dong. Ketika seniman datang, bertanya nih, JKPI ini
cak mano? Dijawab kati anggaran berangkat. Akan tetapi berapa hari kemudian yang berangkat itu 200 orang berangkat. Yang berangkat bukan seniman, kepala dinas, OPTD, bini-bini kepala dinas, bini camat itu dia seluruh diajak galau. Seluruh kepala dinas dan seluruh camat. Apa bisa mereka kayak itu di sana? Apa yang mereka jual gitu kan? Jadi konsepnya, oh ini kesenangan untuk jalan-jalan, bukan untuk menunjukkan kesenian. Kalau memang untuk kesenian, pasti seniman yang diajak. Kita ke situ kembalinya. Terus ngapa dari infrastruktur pindah ke bidang itu, Yan? Ya karena kami juga seorang seniman. Oke. Kami kan perlu itu juga. Masa yang itu bayar? Kami ada di payung Dewan Kesenian Palembang. Betul. Jadi kita ada wadah. Di sini wadah kita tuh seakan-akan diusik gitu kan. Jadi dia ngomong kati anggaran. Tiba-tiba berangkat 200. Kita logika. Itu Kalimantan. Pesawat balik pergi itu lumayan mahal. Itu paling kecil biayanya 5 juta. Kalau pula pesawat, hotel, makan itu di atas 5 juta. Dikali kong 200. Oke, ya benar-benar juga ya, mahal juga Jan. Iya, miliaran rupiah. Seandainya duit miliaran ini bisa dibuat untuk infrastruktur, pembangunan jalan, kotak sampah, mungkin dapatnya banyak. Iyalah, benar juga. Dibanding untuk kepuasan para pejabat-pejabat yang otaknya agak mengsil dikit itu, lebih baik untuk infrastruktur. Nah itu kita, kok ada apa dengan dinas kebudayaan ini? Nah ini kritikan kalian kan digunakan juga lewat akun Rian di TikTok ya. Dan Cek Wan juga ada di dalam video itu. Gitu nah. Sudah konfirmasi ke dinas terkait? Kalau mereka ke kita berangkat tidak perlu konfirmasi. Jadi kita juga tidak usah konfirmasi lagi ke beliau. Asik. Selagi itu dalam bentuk kebenaran. Karena kami juga kan disupport oleh DKP, DKSS juga kami. Yang jelas kan beliau juga kan membantu Dewan Kesenian, kami senang juga. Kami seniman. Ini contoh baik, ini terakhir bos ya. Kami pernah event bawa nama Palembang. Kami ngajukan, alasan tidak ada juga. Jadi ke Linggau kami ngelawak. Kami berusaha bagaimana akhirnya kami ke DKP. Ya kan, ketua DKP yang bantu kami uang pribadi beliau. Itu pun untuk bensin kami, alhamdulillah. Nah, bukannya dinas terkait ya? Menang enggak? Menang. 2 piala kami sabet di Linggau. Nah, pialanya punya siapa? Ya kami. Iya, kami. Dia minta pecah kepalanya. Kamu mewakili Palembang. Lah, itulah justru itu terima kasih loh. Justru kami di sana jujur malu kak. Ngapa? Di Linggau. Woi disambut dari Mubah. Mobil mewah bagus. Depannya pemerintah dia support. Dari ini ada pemerintahnya support. Dari Palembang mobil sini apa datang? Iya. Tapi yang kami salut sekamuanian. Iya, datang ala kadarnya. Kami untuk makan tak megang duit. Ngopi kita ngopi numpang di rumah adek. Jadi rasa malu kak. Jadi kalau kami datang itu nanya, Kak nasi berapa? Cari yang termurah. 20. Tidak jadi kakek. Kita punya 10 ribuan kami. Bawa nama Palembang ya? Bawa nama Palembang. Di situ ketua Paski, Pak Jarwo Kuat, malah senang berfoto sama kami. Kami juara 2 padahal malah senang berfoto sama kami. Astaga. Jadi terlepas dari itu itu juga kekesalan sama salah satu pemerintah juga ya. Karena itu sudah kita bawa proposal itu dari provinsi padahal. Provinsi ngasih itu proposal untuk diajukan ke Dinas Pariwisata Kota dan saat itu datang dia ngomong kata anggaran. Yalah ini jangan sampai terulang lagi lah cerita dari mereka ini karena yang diceritakan mereka ini bukan hanya mereka yang alami, mungkin banyak lagi yang alaminya yang belum tertuangkan saja di media. Ya semoga tidak terulang lagi lah, Yan, Cek. Nah terakhir nih, mendekati pencoblosan sudah tahu dewek nih, lah panas-panasnya ini. Masih berani dah kira-kira nak ngeritik-ngeritik nih? Jangan nak pencoblosan, neraka lagi adepi. Iya, selagi bener pokoknya. Kadang pertanyaan terakhir ya. Cek, cemas enggak Ayu dengan keluarga di rumah? Apa? Uang rumah? Iya. Tidak cemas. Tapi tahu kan? Tahu. Pernah diteror? Tidak pernah teror. Kalau cemas, kadang bini tuh ada juga cemasnya. Cuman kadang nanya dulu dia, berapa dijang duitnya? Tidak, kalau
cemas sebenarnya cemas kadang. Ya. Berhentilah konten itu. Ya. Cari konten lain be. Boleh duit tidak katanya kan. Ya. Nyabu paduannya pikir ya sudahlah pokoknya sudah terlanjur ke sini. Masyarakat juga sudah terlanjur tahu dan manfaatnya juga jelas kan. Karena beberapa infrastruktur sudah diperbaiki. Di jalan-jalan juga banyak pengecoran, banyak pengaspalan. Benar. Berarti aku ngerasa puas hati gitu nah. Ya. Sebagai konten kreator, sebagai seniman. Oh, berarti aku ini banyak manfaatnya buat Palembang. Amin ya Allah. Malah lebih akrab kita sama lurah, Ya, sama camat. Benar. Akrab kami. Saling mengenal. Iya, saling mengenal dan saling mengerti. Ya. Pak Yoy, jokin dulu tempat kami nih, jangan Ya. sampai ya. Cuman Payan kita konten dulu situ aja. Balik aja gak lama, kami nunggu balik tuh kan. Kaki cari kalau salam kesetnya. Tunggu balik duluan dia. Nah, inilah yang Tapi salah. setidaknya, yo para pejabat yang dilakukan mereka juga kan demi kebaikan Kota Palembang. Apa salahnya ketika berkonten dengan mereka itu akan lebih baik. Gal akan diajak konten dengan camat ya, dengan lurah ya. Bisa mereka. Camat, lurah, siapapun nak melok gabung konten siap. Siap. Selagi kata unsur cak mana katanya nak gabung mah itu nah. Ah. Kami tetap independen, tetap konsisten dengan konsep kami dewek. Kami bakal berjuang tanpa siapapun. Oke. Tapi jangan langsung balik Ya jangan sebalik. Silakan dimengerti para pejabat yang dimaksud oleh mereka. Mereka tetap netral. Mereka siap bergabung dengan kalian dalam arti membuat konten bersama. Tapi benar-benar dengan tema mereka dan pastinya demi kebaikan Kota Palembang. Satu hal lagi yang terpenting. Ayolah, kita harus bersikap bijak. Apa yang dilakukan mereka ini demi kebaikan. Jangan diganggu mereka. Karena kalau mereka diganggu, banyak juga orang-orang yang terganggu dan kami siap membela mereka. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Jack, kasih.